Satu film, satu cerita, dibahas tuntas di Sedal Movie. Film apa yang akan dibahas hari ini? Ini dia. Cerita diawali dengan terbunuhnya pemimpin Satuan Narkoba atau TNT bernama Jackie Velez. Ia tewas ditembak oleh dua orang bertopeng saat sedang bertugas menyelidiki uang haram milik kartel narkoba yang diduga bernilai sangat besar. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Jackie sempat mengirim sebuah SMS kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Keesokan harinya di kantor polisi pusat, kita diperkenalkan dengan seorang karakter bernama Dane Dumars, seorang letnan TNT. Di sana, seluruh anggota tim tampak sedang diinterogasi oleh agen FBI terkait kematian pemimpin mereka. Beberapa karakter penting yang ikut diperiksa antara lain Mike Rowe, Lolo Salazar, dan Numa Baptiste. Mereka semua merupakan bagian dari unit polisi TNT atau tim narkoba taktis yang bertugas menyita obat-obatan terlarang, senjata, dan yang paling penting, uang haram milik kartel narkoba. Interogasi tersebut dipimpin oleh seorang agen FBI bernama Del Byrne yang ternyata adalah adik dari J.D. Byrne, salah satu anggota tim. Sore harinya, secara tiba-tiba, sang letnan mengajak seluruh anggota tim menuju sebuah rumah di daerah Hialeah yang diduga menyimpan uang haram hasil penjualan narkoba. Awalnya, tim menolak karena tidak ada uang lembur, namun akhirnya mereka tetap berangkat. Informasi lokasi tersebut diketahui sang letnan dari SMS seseorang yang tidak dikenal. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan Desi, pemilik rumah tersebut. Desi menjelaskan bahwa rumah itu adalah warisan dari neneknya, dan ia baru tinggal di sana sekitar 2 bulan. Tim mulai menggeledah rumah dengan bantuan anjing pelacak yang dilatih untuk mencium bau uang. Anjing tersebut berhenti di satu titik yang mencurigakan. Di sana ditemukan loteng tersembunyi, namun setelah diperiksa, loteng itu kosong. Sang letnan mulai curiga karena tempat tersebut terlalu bersih. Dan benar saja, uang haram itu ternyata disembunyikan di balik tembok. Tembok pun dihancurkan. Semua terkejut bukan main. Uang yang ditemukan jumlahnya sangat fantastis. Tiba-tiba, sang letnan menyita ponsel seluruh anggota tim. Padahal sesuai prosedur, uang sitaan seharusnya langsung dihitung dan dilaporkan di tempat. Namun, sang letnan justru memerintahkan agar uang tersebut dihitung di lokasi dan menolak melapor ke atasan. Hal ini membuat Mike mulai curiga, karena tindakan sang letnan tidak seperti biasanya. Perlu diketahui, sang letnan sedang berada dalam kondisi sulit. Anaknya meninggal karena kanker, ia terlilit utang rumah sakit, dan istrinya pun meninggalkannya. Salazar dan Numa diperintahkan untuk menghitung uang yang diduga berjumlah 20 juta dolar di garasi. Sementara itu, Mike diminta berjaga di luar karena sebelumnya mereka menerima telepon ancaman agar segera meninggalkan rumah tersebut dalam waktu 1 jam. Gerak-gerik sang letnan yang mencurigakan membuat JD melapor kepada temannya, seorang agen anti-narkoba bernama Nix, dan memintanya datang ke lokasi. Di sisi lain, Mike juga diam-diam melapor kepada seseorang. 1 jam kemudian, tembakan tiba-tiba terdengar dari luar. Situasi langsung kacau, dan baku tembak pun tak terhindarkan. Letnan ditemani Mike keluar untuk mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran terjadi.
Namun, pelaku berhasil kabur. Mereka kembali ke garasi. Perhitungan uang selesai dan sang letnan meminta Lolo dan Numa mengingat jumlah uang tersebut. Namun, saat hendak pergi, mereka menyadari mobil rusak akibat tembakan. Tak lama kemudian, mobil DEA tiba di lokasi. Orang tersebut adalah agen yang dimintai bantuan oleh JD sebelumnya. Sang letnan masuk ke mobil bersama kantong berisi uang, sementara Lolo, Numa, dan Desi ditinggal untuk menunggu jemputan lain. Di dalam mobil, suasana menjadi tegang. Saling curiga dan tuduh-menuduh pun terjadi. Hingga akhirnya terungkap bahwa Letnan dan JD selama ini hanya bersandiwara untuk memancing pengkhianat di dalam tim. Sang letnan sudah tahu bahwa ada orang dalam yang menyebabkan kematian Jackie. Right there. You took my phone. You've been using a burner all night. I don't have a fucking burner. I don't have a 33 on. Dan pelaku itu adalah Mike, yang selama ini terlihat baik, ternyata pengkhianat. Ia telah merencanakan pengambilan uang tersebut bersama rekannya. Dan rekan itu ternyata adalah Nix, orang yang sebelumnya diminta bantuan oleh JD. Dua orang inilah yang ternyata membunuh Jackie Veles. Rencana mereka gagal. Mike menyalahkan Nix dan karena tak terima, Nix menembak Mike. Mobil terus melaju menuju lokasi yang sudah direncanakan Nix. Namun, tanpa mereka sadari, agen FBI telah memblokade seluruh akses jalan. JD menghubungi mereka. Putus asa, Mike dan Nix saling menembak. Mike berusaha kabur sambil membawa satu kantong uang, sementara Nix berusaha melarikan diri dengan mobil. Kejar-kejaran epik pun terjadi. Letnan mengejar Mike dan JD mengejar Nix. Mike berhasil ditangkap setelah adu jotos sengit. Nix pun berhasil dilumpuhkan. Namun Nix masih mencoba merayu JD agar membagi dua uang tersebut. JD menolak dan mengungkapkan kebenaran. Tas yang mereka bawa selama ini hanya berisi buku telepon, sementara uang aslinya telah dibawa oleh Lolo dan Numa. Penuh kemarahan dan dendam atas kematian pemimpin sekaligus kekasihnya, JD menghabisi Nix. Get it now. Uang akhirnya dihitung dan jumlahnya mencapai lebih dari 20 juta dolar. Desi mendapat komisi 20% karena ternyata ia adalah informan resmi sesuai dengan peraturan daerah setempat. Sementara sang letnan dan timnya hanya mendapatkan pelajaran berharga dari semua kejadian ini. Tamat. Itulah alur cerita film The Rip, sebuah film yang membuktikan bahwa kejahatan terbesar bisa lahir dari orang yang seharusnya menegakkan hukum. Jika kamu suka pembahasan film seperti ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di cerita berikutnya.